Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelia Fauzia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi kampanye dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Saat ini, Indonesia berdiri di persimpangan sejarah. Kami berhadapan dengan berbagai tantangan yang kompleks. Namun, kami percaya bahwa dengan tekad, visi, dan kerja keras kita bersama, kita dapat mengubah masa depan bangsa ini menjadi lebih baik. Sebagai calon presiden, saya ingin menawarkan visi dan program-program yang konkret untuk membangun Indonesia lebih baik ke depannya, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai sektor pendidikan. Terdapat revolusi pendidikan demi masa depan unggul bangsa. Pendidikan adalah fondasi dari kemajuan suatu bangsa. Namun, kita perlu sadar bahwa masih banyak anak-anak kita yang tidak mendapatkan akses dan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, saya mempersembahkan program-program sebagai berikut. Yang pertama, akses pendidikan secara merata. Melalui akses pendidikan secara merata ini, kami akan memastikan bahwa setiap anak Indonesia, baik dari Sabang sampai dengan Merauke, memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Ini tentu tidak hanya tentang membangun sekolah baru, tetapi juga memperbaiki kualitas pendidikan di daerah terpencil dengan melatih para guru dan juga menyediakan bahan ajar yang tepat. Lalu yang kedua, kurikulum yang relevan dengan dunia kerja. Dunia terus saja berubah, dan pendidikan harus menyesuaikan diri. Kami akan memperbarui kurikulum pendidikan untuk mencakup keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja masa depan, seperti teknologi informasi, kewirausahaan, dan keterampilan berbahasa asing. Lalu yang ketiga, pemberdayaan sekolah dan komunitas. Kami akan memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan komunitas lokal untuk mengelola pendidikan mereka sendiri. Ini akan memungkinkan mereka untuk menyesuaikan kurikulum dan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan unik mereka. Lalu pada sektor kedua, yaitu sektor kesehatan untuk semua, yakni dengan mewujudkan sistem kesehatan yang merata dan terjangkau. Kesehatan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat ditawar. Namun kenyataannya, masih banyak saja masyarakat kita yang tidak mampu mengakses layanan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, kami akan mewujudkan sistem kesehatan yang baik dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penguatan fasilitas kesehatan dasar. Melalui
penguatan fasilitas kesehatan dasar ini, kami akan memperkuat infrastruktur kesehatan dasar seperti puskesmas dan juga rumah sakit rujukan di seluruh negeri atau nasional. Ini termasuk peningkatan ketersediaan tenaga medis dan juga peralatan medis yang diperlukan. Lalu yang kedua, program jaminan kesehatan universal. Kami akan memperluas cakupan jaminan kesehatan nasional dan memastikan bahwa setiap warga Indonesia tanpa terkecuali memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa harus mengalami beban finansial yang berat. Yang ketiga, promosi kesehatan masyarakat. Kami akan meluncurkan kampanye-kampanye edukasi yang intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat, pencegahan penyakit, dan juga pola makan yang seimbang. Lalu pada sektor yang ketiga, yakni sektor kesejahteraan sosial dan juga ekonomi yang merata. Kesejahteraan sosial dan ekonomi ini sejatinya adalah fondasi bagi stabilitas dan kemajuan negara. Namun masih ada saja kesenjangan yang besar antara mereka yang kaya dan yang miskin. Oleh karena itu, kami akan melaksanakan program-program berikut. Yang pertama, program pengentasan kemiskinan. Kami akan memperkuat program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan juga akses yang lebih besar terhadap pekerjaan yang lebih layak. Yang kedua, yakni ada infrastruktur ekonomi yang kuat. Melalui infrastruktur ekonomi yang kuat, kami akan meningkatkan investasi dalam infrastruktur ekonomi seperti transportasi dan juga energi. Ini untuk menciptakan lapangan kerja baru dan memperluas akses pasar bagi para pelaku usaha kecil dan menengah. Selanjutnya ada perlindungan sosial yang membantu. Kami akan meningkatkan perlindungan sosial bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, dan penyandang stabilitas ataupun disabilitas dengan memberikan bantuan sosial yang memadai dan juga akses yang lebih besar terhadap pelayanan kesehatan dan juga pendidikan. Saudara-saudara, bersama-sama kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dan berjuang bersama-sama untuk cita-cita besar ini. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan Anda. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keterkaitan antara pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Keterkaitan antara pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sangatlah erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, berikut ini adalah poin-poin yang menjelaskan mengapa keterkaitan ini penting. Poin pertama, pendidikan dan kesehatan. Pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pola hidup yang lebih sehat
karena mereka lebih mungkin memiliki pengetahuan tentang kesehatan dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan seperti layanan kesehatan dan informasi tentang gaya hidup sehat. Nah, di sisi lain, kesehatan yang buruk dapat mengganggu proses pembelajaran dan pencapaian akademik. Oleh karena itu, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dapat berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Poin yang kedua yakni ada di sektor pendidikan dan juga sektor kesejahteraan ekonomi. Pendidikan adalah kunci untuk menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih baik bagi individu dan masyarakat. Melalui pendidikan yang berkualitas, seseorang memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan juga memiliki pendapatan yang lebih stabil. Ini pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi individu dan keluarga mereka. Sebaliknya, kesejahteraan ekonomi yang buruk dapat menghambat akses dan partisipasi dalam pendidikan yang berkualitas. Karena individu mungkin terpaksa bekerja demi memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di sektor ketiga yakni ada di sektor kesehatan dan sektor kesejahteraan. Kesehatan yang baik adalah dasar dari kesejahteraan individu dan masyarakat. Ketika individu sehat, mereka lebih mampu untuk bekerja dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi serta sosial masyarakat. Selain itu, beban penyakit yang berat dapat menjadi pemicu kemiskinan dan kerentanan sosial. Nah, oleh karena itu juga investasi dalam kesehatan masyarakat adalah investasi dalam kesejahteraan yang berkelanjutan. Poin yang keempat, yakni poin terakhir, ada di ketiga sektor, yakni pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sebagai investasi dalam pembangunan yang berkelanjutan. Keterkaitan antara tiga sektor ini menjadi kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Ketiganya saling mendukung dan memperkuat satu sama lain dalam menciptakan masyarakat yang produktif, inklusif, dan berdaya saing. Dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, serta memperkuat sistem kesehatan dan jaringan perlindungan sosial, kita dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi mereka sepenuhnya dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Dengan memahami pentingnya keterkaitan antara pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mengimplementasikan kebijakan dan program-program yang holistik dan terintegrasi yang pada gilirannya nanti akan membawa dampak dan juga manfaat besar bagi pembangunan nasional. Saudara-saudara, dalam perjalanan menuju masa depan yang lebih baik bagi Indonesia, mari kita bersatu sebagai satu bangsa, satu tujuan, dan satu negara. Bersama-sama kita akan membangun Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya saing. Mari kita jadikan impian kita tentang masa depan yang gemilang menjadi kenyataan. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan Anda. Ayo, mari kita maju bersama menuju masa depan yang lebih baik. Indonesia bersatu, Indonesia maju.